Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Lab Statistik Bisnis ingin mempresentasikan tugas 10 kami. Sebelumnya kami izin untuk memperkenalkan diri. Saya Mufidah Zulfa selaku ketua dan moderator dalam dalam presentasi ini. Dan dilanjutkan oleh teman-teman untuk memperkenalkan dirinya. Kepada Adelia, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Sefina dengan NPM 1202021003. Perkenalkan, nama saya Amirul Bahraini dengan NPM 1202021015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aureka Putri dengan NPM 1202021027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sidina Nabila dengan NPM 1202011038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgiawan Krisna Rambani dengan NPM 12020211048. Terima kasih buat semuanya. Saya ambil alih untuk acara selanjutnya membacakan hasil tugas kami. Yang pertama akan dibacakan oleh saya. Berdasarkan hasil persamaan pertama, berdasarkan hasil analisis persamaan pertama diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,047 atau 4,7%. Variabel kepemimpinan X1 menerangkan variabel motivasi kerja X2 sebesar 4,7%, sedangkan sisanya 100% dikurang 4,7%, sebesar 95,3% diterangkan oleh variabel nilai di luar model. Dari model 1, R-nya 217, R-square-nya 0,47, hasil dari yang udah disesuaikan R-square-nya 0,39, standar error-nya 15.010. Next. Pada tabel di bawah adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F yaitu 0,544, tetapi tidak disignifikan karena nilai C p-value adalah sebesar 0,476 lebih besar 0,05. Hipotesis 0 terdukung, artinya tidak akan pengaruh simultan dari X1 ke X2 ANOVA-nya, model regressionnya 122.67, DF-nya 1, mean square-nya 122.672, F-nya 544, SIG-nya 476, residualnya 2478.405, DF-nya 11, mean square-nya 225.310, F-nya nggak ada, SIG-nya nggak ada, totalnya 2601.077, dan dilanjutkan oleh Aura. Tabel di bawah adalah hasil uji T. Berdasarkan hasil uji T, nilai koefisien regresi standar koefisien pada X1 yaitu sebesar 0,217. Dengan signifikan, p-value-nya adalah 0,476, lebih besar dari 0,05, artinya mendukung HO. Kondisi tersebut menunjukkan tidak terdapat pengaruh dari X1 ke X2. Rumusan masalah poin F, yaitu apakah terdapat pengaruh langsung X1 ke X2? Jawabannya adalah tidak ada pengaruh karena koefisien regresinya tidak signifikan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada hasil analisis koefisien di bawah. Selanjutnya. Berdasarkan hasil analisis persamaan kedua, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau adjust R kuadrat sebesar 0,977 atau 97,7%. Artinya X1 variabel kepemimpinan, X2 motivasi belajar dapat menerangkan X3 yaitu variabel iklim organisasi sebesar 97,7%.
Sedangkan sisanya sebesar 2,3%. Yang tadi. Diterangkan oleh variabel lain di luar model. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Dit. Next. Yang sebelumnya. Slide 6. Pada tabel di bawah adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F yaitu 259,35 dan signifikan karena nilai sig p-value adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05 H1 terdukung. Artinya terdapat pengaruh stimulan motivasi kerja X2 dan kepemimpinan X1 terhadap iklim organisasi X3. Pada tabel ANOVA, model regression, sum of squares-nya 2590.067, DF-nya 2, mean square-nya 1295.034, F-nya 259.355, sig-nya 0,0000B. Model residual, sum of squares-nya 49,933, DF-nya 10, mean squares-nya 4.993, totalnya 2640.000, DF-nya 12. Next. Tabel di bawah adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel kepemimpinan X1 nilai koefisien regresi standardized coefficient sebesar plus 0,585 dengan nilai sig p-value 0,000 kurang dari 0,05. H1 terdukung ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap iklim organisasi X3. Rumusan masalah poin D terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X3. Pada tabel koefisien, model konstan, unstandardized coefficient B-nya 51434, standar error-nya 2.199, T-nya 23.389, sig-nya 0,000. Model kepemimpinan X1, standardized coefficient B-nya 1.476, standar error-nya 0,112, standardized coefficient beta-nya 0,585, T-nya 13.140, sig-nya 0,0000. Motivasi kerja X2, standardized coefficient B-nya 0,687, standar error-nya 0,045, standar coefficient beta-nya 0,682, T-nya 15.305, sig-nya 0,0000. Sekian dari saya. Tabel di bawah adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel motivasi kerja X2, nilai koefisien regresi standardized coefficient sebesar tambah 0,682 dengan nilai sig p-value 0,000 lebih kecil dari 0,05. H1 terdukung ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja X2 terhadap iklim organisasi X3. Rumusan masalah poin E terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X3. Koefisien model 1 konstan, unstandardized coefficient B-nya 51434, standar error-nya 2199, standardized coefficient beta-nya 0, T-nya 23389, sig-nya 0,0000. Kepemimpinan X1-nya unstandardized coefficient B 1476, standar error-nya 112, betanya 585, T-nya 13140, sig-nya 0,00. Motivasi kerja X2-nya unstandardized coefficient B-nya 687, standar error-nya 045, betanya 682, T-nya 15305, sig-nya 0,00. Persamaan struktural pada hasil analisis regresi kedua adalah sebagai berikut. X3 sama dengan 0,585 X1 plus 0,682 X2 plus sigma 2.
persamaan ketiga. Berdasarkan hasil analisis persamaan kedua, diperoleh bahwa nilai koefisien determinasi atau adjust R kuadrat sebesar 0,992 atau 99,2%. Variabel kepemimpinan X1, motivasi belajar X2, dan iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja X4 sebesar 99,2%. Sedangkan sisanya 100%, min 99,2% sebesar 0,8% diterangkan oleh variabel lain di luar model. Model summary-nya model 1, R-nya 997, R square-nya 994, adjust R square-nya 992, standard error of the estimate-nya 1389. Sekian dari saya. Pada tabel di bawah ini adalah hasil ANOVA yang mengarah pada uji F atau uji simultan. Nilai uji F yaitu 500,91 dan signifikan karena nilai sig p-value adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. H1 terdukung artinya terdapat pengaruh simultan kepemimpinan X1, motivasi belajar X2, dan iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja X4. ANOVA model 1 regression sum of square 28999.405, DF-nya 3, main square-nya 966,468, F-nya 500.913, sig-nya 0,00, residualnya 17.365, DF-nya 9, main square-nya 1,929, F-nya nggak ada, totalnya 2916.769, DF-nya 12, main square-nya nggak ada, F-nya nggak ada, sig-nya nggak ada. Sekian dari saya. Oke, next. Tabel di bawah adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel kepemimpinan X1, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,314 dengan nilai sig p-value-nya yaitu 0,021, lebih besar dari 0,05. H1 terdukung ada pengaruh positif dan signifikan dari kepemimpinan X1 terhadap kepuasan kerja X4. Rumusan masalah poin A terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X1 ke X4. Koefisien, yaitu yang pertama ada model, yang satu ada konstat. Andreas koefisiennya yang B22.248, standar errornya 10.202. Betanya itu tidak ada, T-nya 2.181, sig-nya 057. Kepemimpinan X1-nya yang B yaitu titik 831, standar errornya 298, betanya 314, T-nya 2785, sig-nya 021. Motivasi kerja X2, B-nya 327, standar errornya 138, betanya 309, T-nya 2372, sig-nya 042. Iklim organisasi X3, B-nya 541, standar errornya 197, betanya 514, T-nya 2.750, sig-nya 022. Next. Tabel di bawah adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel motivasi kerja X2, nilai koefisien regresi sebesar plus 0,309 dengan nilai sig p-value 0,42 lebih besar dari 0,51. H1 terdukung ada pengaruh positif dan signifikan dari motivasi kerja X2 terhadap kepuasan kerja X4. Rumusan masalah poin B terjawab, yaitu terdapat pengaruh langsung dari X2 ke X4. Koefisien yaitu model 1 konstat, B-nya 22.248, standar errornya 10.202, betanya tidak ada, T-nya 2.181, sig-nya 057. Kepemimpinan X1, B-nya yaitu 831, standar errornya 298, betanya 314, T-nya 2785, sig-nya 021. Motivasi kerja X2, B-nya 327, standar errornya 138, betanya 309, T-nya 2372, sig-nya 042. Iklim organisasi X3, B-nya 541, standar errornya 197, betanya 514, T-nya 2750, sig-nya 022. Next.
Tabel di bawah adalah uji T pada masing-masing variabel. Pada variabel iklim organisasi X3 nilai koefisien regresi sebesar plus 0,514 dengan Lysik p-value-nya 0,22 lebih besar dari 0,05. H1 terdukung ada pengaruh positif dan signifikan dari iklim organisasi X3 terhadap kepuasan kerja X4. Rumusan masalah poin C terjawab yaitu terdapat pengaruh langsung dari X3 ke X4. Koefisien model 1 konstan undersized koefisien B-nya 22.248, standar errornya 10.202, betanya tidak ada, T-nya 2.181, sig-nya 0,57. Kepemimpinan X1-nya yaitu B-nya 831, standar errornya 298, betanya 314, T-nya 2785, sig-nya 021. Motivasi kerja X2, B-nya 327, standar errornya 138, betanya 309, T-nya 2372, sig-nya 042. Iklim organisasi X3, B-nya 541, standar errornya 197, betanya 514, T-nya 2750, sig-nya 022. Next. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman yang telah membacakan hasil presentasi ini. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.